Halo Om Tante, ketemu lagi dengan saya Om Oki di sini. Nyambung dari video yang terakhir, saya di akhir video itu bilang kalau kemarin tanggal 13 itu ada webinar di Bukalapak ya. Jadi kalau Om Tante yang kemarin kebetulan sudah ikut, terima kasih. Tetapi kemarin banyak yang bilang ke saya eh, linknya untuk tiket webinarnya nggak bisa diakses gitu ya. Padahal itu webinar kan gratis tuh. Cuman memang karena ada sedikit kendala, ada sedikit masalah. Makanya kali ini saya coba untuk sharing kemarin apa yang saya bicarakan di webinar gitu ya. Saya upload ulang di YouTube ini, harapannya nanti Om Tante yang belum mengikuti webinar kemarin bisa tahu sebenarnya apa yang dibicarakan kemarin, apa saja yang dibahas gitu ya. Tetapi sebelum itu saya coba rehat dulu bentar ya. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Biamo, sit down. Oke Om Tante, jadi apa aja sih yang kemarin dibahas gitu ya di webinar? Sebelumnya mungkin saya sedikit ulas saja, mungkin nggak terlalu panjang, tetapi intinya tema kemarin itu adalah bagaimana cara mengoptimalkan penjualan dengan memanfaatkan video produk. Jadi Om Tante kalau yang sudah biasa jualan di entah itu di Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, itu di halaman produk sekarang sudah ada fitur untuk kita bisa mencantumkan video produk kita di halaman produk tersebut gitu. Sayang sekali banyak penjual, banyak pelapak yang masih belum memanfaatkan fitur itu. Termasuk saya karena ini memang kebanyakan dari teman-teman pelapak ini kan kadang masih kurang update soal gimana sih cara upload. Dulu dengan sekarang pasti beda gitu. Lah kebetulan ini ada fitur baru untuk kita bisa ngasih video produk tuh di halaman produk kita yang ada di marketplace. Memang masih belum banyak yang melakukan termasuk saya, tetapi yang patut diingat bahwa suatu fitur dikeluarkan oleh pihak marketplace itu pasti ada gunanya, ya, pasti ada gunanya dan pasti sedikit atau banyak itu akan sedikit atau banyak akan berpengaruh lah untuk baik untuk produk itu sendiri maupun endingnya ke penjualan kita, gitu ya. Agak belepotan saya ngomongnya. Saya coba untuk rekam video ini one take video gitu, jadi sekali ambil video mau langsung saya upload gitu, karena memang selama ini kan kendalanya kalau editing video itu lama gitu. Jadi saya coba cari cara gimana caranya untuk biar video ini, bentar saya gedekan dulu. Oke, ini prolog dulu ya. Prolog dulu. Jadi itu tadi singkatnya yang dibahas adalah itu. Nah, sekarang kita akan bahas dari poin ke poin gitu ya. Kenapa sih video gitu ya? Kalau kita berkaca bahwa sekarang ini video jadi media yang sangat penting ya, yang bisa digunakan untuk alat pemasaran, itu harus kita sadari dulu. Dan sekarang memang eranya adalah era video. Kenapa saya bilang begitu? Kebiasaan orang gitu. Ini saya tulis dulu biar enak aja. Oke. Kebiasaan orang itu, apalagi di era yang serba digital kayak gini, kebiasaan orang tuh lebih tertarik terhadap sesuatu yang punya visual gitu ya. Misalkan kita ngomong soal iklan, misalkan kita ngomong soal penawaran produk atau promosi,
itu akan lebih suka dengan yang ada visualnya, entah itu gambar, entah itu video, dibandingkan dengan tulisan atau teks, gitu ya. Saya aja itu kayak kalau disuruh baca gitu ya, mungkin suka untuk buku-buku tertentu yang saya minati, tapi untuk iklan atau penawaran produk yang bahkan produknya saya nggak ngerti sama sekali, suruh baca pasti males. Apaan nih kan gitu ya. Jadi orang tuh lebih suka atau lebih gampang menangkap sebuah image gitu ya, sebuah yang bisa dilihat visual gitu ya. Itu yang perlu Om Tante sadari. Makanya ketika upload produk di marketplace itu gambar produk menjadi sangat penting, foto produk jadi sangat penting. Ya, itu pernah diulas di video yang dulu gitu ya. Coba Om Tante cari di channel ini video tentang foto produk. Nah, kali ini nggak cuma sekedar gambar nih, tapi ada yang namanya video. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mengapa harus video? Gitu ya, mengapa harus video? Sebenarnya jawabannya banyak sekali, tetapi setidaknya ada beberapa alasan lah ya, yang menurut saya cukup relevan kenapa kita harus mulai mempelajari tentang video produk ini. Saya tahu mungkin sebagian besar dari Om Tante sama dengan saya juga masih belajar atau mungkin bahkan masih sangat mengabaikan yang namanya video produk ini. Tetapi percaya atau tidak, kedepannya video produk ini akan sangat bermanfaat untuk penjualan Om Tante. Oke, pada dasarnya orang sekarang tuh lebih suka gitu nonton video gitu. Nyatanya coba lihat gimana viralnya TikTok sekarang. TikTok itu kan berbasis video. Lalu bagaimana semua sosial media berlomba-lomba menghadirkan fitur video yang menarik. Katakanlah Instagram dengan Instagram Stories-nya itu kan bentuknya video juga. Atau dengan Instagram Feed sekarang mayoritas atau mungkin banyak yang sudah menggunakan video-video gitu ya. Atau bahkan kalau Om Tante sekarang kalau mau nyari barang gitu, nyarinya nggak cuma sekedar di Google gitu. Dulu nyarinya di Google. Iya kalau yang sudah ngeh atau sudah tahu belinya di marketplace gitu ya, dia langsung akan menuju ke marketplace yang dia suka, misalkan ke Bukalapak, atau ke Tokopedia, atau ke Lazada, atau ke Shopee, atau kemanapun, ke Blibli dan sebagainya. Tetapi banyak orang juga yang mencari produk itu sebelum dia memutuskan untuk membeli, mencarinya di YouTube, di mana YouTube adalah platform video terbesar saat ini. Nah, dari poin tersebutlah kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa sekarang trennya memang tren arahnya ke video gitu. Jadi kalau Om Tante sekarang masih menganggap sepele soal video produk ini, mungkin coba direnungkan lagi, coba dianalisa lagi, karena metode pemasaran akan selalu berkembang, gitu ya. Metode pemasaran produk akan selalu berkembang, metodenya akan berubah terus, dan kalau kita nggak ngikutin zaman, kita nggak ngikutin trennya, kita pasti akan ketinggalan. Oke, setidaknya ada dua alasan kenapa menurut saya video jauh lebih penting gitu ya. Kenapa harus video gitu ya? Alasan yang pertama itu dampak dan pentingnya visual. Tadi sempat saya ulas di depan bahwa kalau orang itu lebih aware, engagement-nya itu lebih kena kalau di video daripada di teks gitu. Bahkan gambar gitu. Kalau Om Tante tahu bahwa dulu ada iklan baris itu berbasis teks, lalu ada mulai iklan bergambar ya, ada brosur, ada iklan di surat kabar dengan gambar, dimana kalau di surat kabar ada iklan baris, ada iklan yang bergambar. Iklan yang gambar pasti harganya lebih mahal ya. Kenapa? Karena orang itu lebih tertarik dengan visual, sehingga wajar kalau iklan gambar itu jatuhnya jauh lebih mahal daripada teks gitu. Oke. Nah, sekarang sudah ada video. Video pun sekarang kalau mungkin sebelum era internet ini ya, iklan video tuh mahal dan tidak bisa terjangkau oleh kita. Kenapa? Iklan video hanya bisa ditayangkan lewat televisi. Bayangin Om Tante kalau suruh iklan di TV gimana? Pasti mahal sekali ya.
Sebelum itu ada iklan audio, iklan suara aja gitu ya. Itu di mana? Di radio. Dan itu costnya juga nggak sedikit, lumayan besar dan lebih besar daripada iklan teks di koran atau iklan gambar di koran. Nah, sekarang eranya sudah era digital, sudah era internet, di mana bertebaran platform-platform video yang bisa Om Tante manfaatkan secara gratis sebenarnya. Jadi kita bisa manfaatkan posisi ini bahwa sekarang untuk beriklan video itu murah, gratis, asal kita mau. Nah, masalahnya kan sekarang platformnya udah gratis nih, udah nggak berbayar lagi untuk iklan video. Mungkin beberapa masih berbayar, cuman banyak yang menyediakan secara gratis dan kita bisa manfaatkan, terutama media sosial gitu ya. Tetapi banyak teman-teman yang memang belum ngeh gitu soal video dan belum mau belajar. Nah, lewat video ini, lewat channel ini, mari kita bareng-bareng belajar gimana kita bisa mengikuti zamannya. Gitu. Metode pemasaran selalu berkembang, kita coba ikuti, kita coba pelajari gitu ya. Oke, itu soal dampak dan pentingnya visual saat ini gitu ya. Lalu di video kita juga bisa mencantumkan pesan gitu ya. Video bisa menyampaikan pesan lebih banyak gitu ya. Video bisa menyampaikan pesan yang lebih banyak kepada si penerima pesan dibanding dengan teks atau sekedar gambar. Kalau gambar kita harus lihat gambar, kita harus tahu maksudnya, gitu kan? Untuk ngelihatnya aja pasti akan dibantu dengan teks. Mau sebanyak apa, gitu. Kita bandingkan dengan video dengan durasi katakanlah 30 detik, itu sudah sangat cukup, sudah sangat banyak bisa mengandung konten-konten atau mengandung pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Itu kelebihannya video. Jadi video itu compact gitu ya, ringkas sebenarnya. Cuman untuk membuatnya memang butuh effort lebih dari sekedar bikin gambar atau bikin tulisan gitu. Lalu ada tren baru di media sosial. Jadi ini yang ketiga lah ya. Bisa saya bilang yang ketiga alasan terkuatnya kenapa video itu sangat penting. Oke, ada tren baru di media sosial. Tren baru di media sosial yang berkembang saat ini itu didominasi dengan konten-konten yang berisi video. Terutama sekarang sedang booming mikro video. Mikro video itu video dengan durasi singkat. Katakanlah video dengan durasi 15 detik, 30 detik, 45 detik, 60 detik gitu. Seperti di Instagram mungkin durasi 30 detik gitu ya. Atau mungkin 1 menit gitu ya. Durasinya sangat singkat sekarang. Jadi dan itulah yang disukai oleh orang-orang saat ini. Dan terbukti ini Om Tante mungkin bisa ngelihat juga reviewnya dari Facebook bahwa konten video itu memberikan dampak engagement yang lebih besar daripada konten gambar atau teks. Sudah ada penelitiannya. Bahkan kalau Om Tante sudah pernah pasang Facebook ad gitu ya, pasti tahu lah kalau kita pasang Facebook ad hanya dalam bentuk gambar, nanti akan disarankan coba pakai video, nilai engagementnya jauh akan lebih besar. Tetapi memang biaya iklannya juga lebih tinggi, itu pasti otomatis gitu ya. Jadi ada tren di media sosial sekarang arahnya orang itu suka dengan video. Lalu ada beberapa alasan lagi yang sebenarnya menurut saya juga cukup relevan untuk kita bisa pertimbangkan untuk mempelajari atau mencoba berlatih membuat video produk ini. Pertama alasan yang lainnya gitu, yang sebenarnya secara nggak langsung sih, cuman di video ini kita bisa membranding secara keseluruhan karena pesannya banyak yang tadi saya sempat bilang di awal. Jadi kita itu bisa membranding secara keseluruhan
pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Brandingnya nggak cuma sekedar branding produknya, tetapi juga bisa branding terhadap usaha kita, profil usaha kita, profil usaha Om Tante, atau juga bisa membranding dari tujuan usaha Om Tante, atau bisa juga membranding bahwa usaha Om Tante ini fokusnya di bidang apa gitu ya, atau punya usaha Om Tante itu punya interest seperti apa gitu ya. Pada intinya adalah bahwa di video ini akan jauh lebih mudah untuk Om Tante melakukan branding dibandingkan dengan gambar atau teks. Lalu video dianggap bisa lebih mudah viral. Jadi kalau Om Tante Om Tante tahu bahwa sekarang itu banyak konten-konten viral di sosial media, itu bentuknya adalah video. Itu yang harus Om Tante tahu juga. Dan memang sudah terbukti bahwa konten-konten yang viral itu rata-rata adalah konten video. Lalu yang berikutnya, alasan yang juga menurut saya cukup penting gitu ya, bahwa sudah terbukti bahwa video memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan teks di dalam dunia pemasaran digital. Ya, yang nilai besar itu maksudnya bisa jadi nilai yang akan kita dapat, atau juga nilai dalam tanda kutip biaya yang kita keluarkan untuk pemasaran digital. Memang nilainya lebih besar. Ya, kalau kita ngomong kalau pengen mancing ikan yang gede ya umpannya gede juga. Itu ya. Nah, setidaknya banyak alasan sebenarnya yang kalau kita mau ulik lagi gitu ya. Kita mau ulik lagi. Sekarang kita ngomong soal jenis-jenis video produk. Jadi jenis video produk yang lazim ya. Saya disclaimer ya, saya bukan pakar video, saya bukan pakar fotografi, bukan sinematografi, enggak. Saya cuma penjual online biasa. Ini saya coba share yang menurut saya video yang lazim dipakai oleh teman-teman penjual online gitu ya. Banyak sebenarnya, cuman saya kategorikan menjadi setidaknya ada 3 gitu. Ada tiga jenis video lah yang sering kali dipakai. Yang pertama, video demo produknya, atau review, atau unboxing, atau tutorial. Ya, masing-masing ini kontennya beda-beda ya. Demo produk tuh misalkan keunggulan produknya apa, misalkan Om Tante punya sabun cuci, produk sabun cuci, lalu bisa membersihkan 5 menit, dipraktekkan, didemokan, dibandingkan dengan deterjen lain, merek lain gitu kan, dengan harga yang lebih mahal tetapi hasilnya lebih bersih punya Om Tante misalkan gitu. Itu contoh demo produk. Lalu ada review itu pendapat orang terhadap produk Om Tante ya, setelah dipakai tentunya. Nah, itu biasanya dikasih ke pembeli kita yang sudah pernah beli, dimintain videonya, atau kita yang memvideokan, dia disuruh cerita reviewnya gimana pemakaian. Oh, kemarin saya pakai begini, ternyata lebih hemat dan sebagainya. Contoh kayak gitu ya, review. Lalu ada video unboxing juga oleh pembeli kita. Biasanya dia barang ketika datang seperti apa, dibuka paketnya gitu ya. Lalu ada video tutorial cara-cara pemakaian, atau tutorial perawatan, atau tutorial gimana cara instalasinya dan sebagainya. Intinya jenis-jenis produk yang bisa jenis-jenis video yang bisa kita buat itu kontennya bisa bermacam-macam Om Tante. Tergantung goal dari Om Tante, tujuannya apa dan pengen bikinnya dengan model yang seperti apa. Oke. Lalu yang kedua adalah menurut saya, ini sekali lagi menurut saya, video tentang branding. Jadi kalau yang pertama tadi adalah video-video yang terkait dengan produknya, ya, terkait langsung dengan produknya. Ini kan video demo, review, unboxing, tutorial itu kan semua terkait langsung dengan produknya. Kalau video branding ini tidak secara langsung terkait dengan produknya, tapi lebih ke arah gimana produk Om Tante memposisikan diri, atau gimana usaha Om Tante pengen dipandang oleh masyarakat seperti apa gitu ya. Branding, atau lebih tepatnya apa sih, agak beda ya branding sama merek gitu ya.
brand itu terkait dengan awareness. Jadi orang tuh aware terhadap produk Om Tante, aware terhadap usaha Om Tante, itu ingetnya karena apa gitu. Misalkan contoh ya, video branding contoh seperti ini. Misalkan saya bikin video, kebetulan saya produsen produk lokal, lalu saya bikin video campaign yang mengajak orang-orang untuk ayo dong beli produk-produk UKM, produk-produk lokal, cintai produk dalam negeri, cintai produk-produk lokal gitu ya. Ini akan memacu orang untuk, oh ini orangnya ini ya, saya pengen support nih, saya pengen support produk-produk UKM. Oh berarti kalau saya beli di toko dia, artinya saya mensupport UKM. Itu kan tidak terkait langsung dengan produknya sebenarnya, tetapi lebih ke gimana usaha kita memposisikan diri gitu ya. Brandingnya saya adalah pengennya, misalkan contohnya aja. Jadi saya ingin membranding usaha saya sebagai usaha lokal, usaha UMKM, dan mengajak teman-teman masyarakat calon pembeli untuk ayo dong support UKM, ayo dong support produk lokal. Misalkan seperti itu. Itu contoh-contoh soal branding gitu ya. Dan yang ketiga adalah video tentang kumpulan testimoni pelanggan. Jadi kumpulan testimoni pelanggan ini bisa dibuat ringkas gitu ya. Misalkan ada 5 pelanggan, kita minta video testimoninya. Tujuannya cuman untuk meyakinkan bahwa produk kita tuh ada yang beli loh, bahwa produk kita itu bermanfaat loh, bahwa pelanggan kita itu senang loh dengan pelayanan kita, bahwa pelanggan kita itu puas loh dengan produknya gitu. Tujuannya adalah lebih ke meyakinkan orang gitu ya. Boleh, jadi Om Tante nanti di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee, di Lazada itu boleh bikin video-video ini. Cuman memang kalau nggak salah cuman bisa disertakan satu masing-masing ini ya, masing-masing produk gitu ya. Jadi misalkan untuk produk A saya ingin mencantumkan video testimoni karena bingung nih kalau bikin tutorial apa, misalkan produknya apa ya, produknya bola lampu gitu kan, tutorial cara masang lampu kan aneh gitu ya. Mungkin lebih ke testimoni boleh gitu. Tapi kalau misalkan produknya adalah produk makanan, bisa bikin video orang mereview makanannya, rasanya gimana dan sebagainya gitu. Kalau produknya produk katakanlah yang butuh dirakit atau misalkan almari yang bongkar pasang gitu, itu bisa dibikin video tutorial cara pemasangannya misalnya gitu. Jadi intinya video apa yang mau dibuat itu mengikuti produk apa yang Om Tante jual. Oke? Itu soal bentuk-bentuk videonya. Nah, sekarang saya ingin bicara soal manfaat mencantumkan video produk di MP gitu. So far selama ini kan banyak dari Om Tante yang belum mencantumkan video ini ya di produk masing-masing. Termasuk saya sebenarnya belum banyak mencantumkan video di produk saya di MP gitu. Padahal manfaatnya tuh banyak gitu kalau kita mau tahu. Yang pertama yang jelas sekarang semua MP itu menerapkan scoring produk. Jadi tiap-tiap produk yang kita upload di marketplace itu ada skornya. Gitu, ada skornya. Jadi skor yang lebih tinggi itu pasti dia punya relevansi atau punya nilai lebih bagus juga di mesin pencarian si marketplace itu. Positioningnya pasti lebih bagus. Yang punya skor komplit 100% itu pasti punya posisi yang lebih bagus daripada produk yang uploadnya skornya kecil. Ya, kan ada untuk upload kan syarat minimalnya ada judul, deskripsi, foto produk, ada harga, ada berat kan gitu, itu aja. Itu yang fokus utamanya. Lalu kalau ditambah misalkan, oke, fotonya nggak cuma 1, fotonya 3 atau 5, nah itu pasti punya skor lebih bagus, betul nggak? Atau misalkan ditambahkan video, itu skornya juga pasti lebih bagus. Oke, hal-hal semacam inilah yang harus kita sadari bahwa mau nggak mau, mungkin sekarang penerapannya belum 100%, tapi ke depan saya yakin sistem scoring ini akan sangat berpengaruh. Nah,
ketika kita tidak mau belajar untuk bikin video produk, alhasil ya skor kita nggak akan bisa 100%. Itu pasti. Ya, karena salah satu syarat untuk mencapai skor 100% atau skor 100 dari 100 itu adalah ada videonya. Jadi kalau Om Tante nggak bikin video, skornya nggak akan bisa 100. Oke, itu harus dipahami. Nah, terkait dengan yang pertama tadi, ada sistem scoring, dan kita tahu yang tadi saya sempat singgung juga, bahwa pasti akan diprioritaskan karena kita punya skor lebih tinggi dan posisi kita lebih bagus di mata mesin pencarian marketplace tersebut, di mata mesin pencarian Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Ketika orang mencari, biasanya kita akan lebih produk yang punya video produk itu akan lebih diprioritaskan. Oke, itu pastilah ya, otomatis. Ngapain punya skor tinggi kalau nggak diprioritaskan, kan gitu. Oke, lalu yang ketiga, dapat menjelaskan secara audio visual. Yang namanya video itu visual audio ya. Jadi ada elemen audionya, ada elemen visualnya. Dapat menjelaskan secara lebih lengkap daripada sebatas teks di deskripsi. Selama ini kan kita upload produk, itu kan kita berusaha menjabarkan apa isi produk, bentuknya apa, ukurannya seberapa, panjang lebar kita jelaskan dalam bentuk teks di deskripsi. Itu yang sering kita lakukan. Tetapi kenyataannya kalau Om Tante tahu, mungkin di chat banyak sekali yang ngecat, minta real pic dong kan, gitu ya, minta sudah deskripsinya udah lengkap, foto produk sudah ada, masih minta real pic. Ya itulah pembeli Indonesia ya. Males baca di deskripsi ukurannya berapa, itu masih ditanyakan, padahal di deskripsi sudah ada. Atau misalkan varian warnanya apa aja, di deskripsi udah ada tapi nggak dibaca gitu. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya bisa terakomodir dalam bentuk video. Jadi hal-hal yang susah kita jelaskan di deskripsi itu bisa secara gamblang, secara lengkap dijelaskan lewat video. Oke, dan biasanya jauh lebih ringkas gitu ya. Oke, yang keempat, anginnya gede sekali di rumah ya. Oke, yang keempat, lebih meyakinkan dan meningkatkan minat membeli bagi calon konsumen. Kenapa begitu? Saya saja kalau melihat produk yang dicantumkan video produk di deskripsinya, itu jujur saya ngerasa bahwa produk ini kayak gimana ya, kayak lebih bonafit gitu, lebih bagus, lebih keren, lebih eksklusif, lebih meyakinkan saya bahwa ini produk beneran, nggak main-main gitu. Ada videonya soalnya. Nah, inilah juga yang bisa jadi poin plus buat Om Tante kalau produknya dilengkapi dengan video, itu kesannya produk Om Tante jauh lebih bonafit, lebih meyakinkan bagi calon pembeli. Oke. Yang kelima, ini meningkatkan awareness ya bacanya. Jadi orang lebih aware terhadap produk Om Tante. Masih terkait dengan nomor 4 tadi, lebih meyakinkan dan lebih aware gitu. Biasanya dia akan lebih nancep aja di kepala kalau produk ada videonya, ada tutorialnya, ada testimoninya gitu ya. Lalu yang ke-6 itu, bentar nih saya hapus dulu nih kan, panjang sekali soalnya. Yang terakhir ini ya, yang terakhir. Oke, yang ke-6, dengan konten video, Om Tante bisa melakukan ekspansi promosi. Artinya begini Om Tante, hampir semua marketplace itu untuk video itu tidak diupload di server mereka, tidak diupload di servernya Bukalapak, tidak diupload di servernya Tokopedia, tetapi kita diminta untuk mengupload video kita ke YouTube. Oke, setelah itu link YouTube kita yang kita cantumkan di halaman produk tersebut, di halaman produk di Bukalapak itu link YouTube-nya. Tapi kita upload videonya adalah di YouTube. Nah, maksud saya gini, kita bisa cross selling sebenarnya. Jadi bukan cross selling nggak mau beli produk ini pindah produk B gitu, nggak kayak gitu. Maksudnya cross media pemasaran ya. Jadi misalkan nih, kan di deskripsi Bukalapak sudah ada video YouTube-nya. Nah,
Di YouTube kita ketika upload, di bawahnya kita juga main SEO, jangan lupa, sama dengan bikin video produk, bikin deskripsi produk. Kalau perlu deskripsi produk yang di Bukalapak, copy paste masukkan ke deskripsi di YouTube, gitu ya. Jadi seakan-akan kita ngupload produk nih. Kalau biasanya kita ngupload produk jual beli di Bukalapak itu langsung judul, berat, itu semua ditulis semua di Bukalapak, ada kolomnya karena itu wajib. Di YouTube tinggal kita salin aja deskripsinya, gitu ya. Yang dari Bukalapak kita salin ke YouTube deskripsinya. Jadi lebarnya berapa, panjangnya berapa, itu deskripsi produk kopas aja di situ. Tapi jangan lupa berikan link pembeliannya. Jadi kalau mau beli barang ini kemana nih? Ya, kasih linknya Bukalapak atau link ke Shopee atau link ke Tokopedia, ke Lazada gitu ya. Itu harapan kita itu bahwa ketika orang mencarinya di Bukalapak, ketemu produk, lalu ada videonya, oh ini produk Bonafit. Ketika orang nyari di YouTube, kita juga bisa menjaring calon konsumen di YouTube gitu loh. Misalkan orang lagi nyari deterjen murah, irit, super bersih gitu ya, gampang untuk menghilangkan noda bandel gitu. Bukti gitu ya, misalkan bukti deterjen ini mampu menghilangkan noda bandel gitu ya, diupload di YouTube video demonya. Orang pasti penasaran, ini belinya di mana? Akhirnya dia klik beli di marketplace Om Tante. Jadi itu tujuannya kita bisa ekspansi pemasaran. Karena kebanyakan dari Om Tante ketika upload produk di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee itu hanya mengandalkan orang datang ke marketplace tersebut untuk mencari barang. Betul nggak? Yang sering dioptimasi adalah gimana nge-push-nya, gimana pakai iklanku, gimana caranya pakai promote push, gimana caranya masuk campaign, gimana caranya masuk flash sale, gimana bisa masuk ke flash deal dan sebagainya. Itu kan yang selama ini jadi fokusnya teman-teman yang menjual produk di marketplace gitu. Kenapa nggak kepikiran kita gimana kita berpromosi di sosial media, lalu untuk pembeliannya kita arahkan ke marketplace. Oke. Kalau pertanyaan ngapain susah-susah diarahin ke marketplace kalau dapatnya di sosial media? Karena belum semua orang bisa percaya terhadap usaha Om Tante. Belum semua orang rela untuk mentransfer uang ke Om Tante tanpa jaminan apapun. Sehingga kadang-kadang masih diperlukan pihak ketiga untuk menjaminkan transaksi itu agar aman gitu. Ya, salah satunya adalah melewati marketplace sebagai rekening bersama. Jadi sebenarnya peran marketplace ini adalah kita gunakan sebagai rekening bersama. Jadi kita dapatnya konsumen di MP nih, di Facebook nih misalkan. Ada yang mau beli, udah ngechat, udah gini. Oke, untuk belinya mau transfer langsung atau lewat marketplace kah? Lewat Bukalapak bisa, Shopee bisa, Tokopedia bisa, Lazada bisa. Orang akan lebih yakin dong gitu ya. Dan ngerasa lebih aman kalau dia bertransaksi di marketplace yang sudah pernah dia tahu ininya, track record. Dan masing-masing pembeli punya punya marketplace yang dia sukai ya masing-masing ya. Ada yang lebih suka Bukalapak, ada yang lebih suka Shopee, ada yang lebih suka Lazada. Ya kembalikan ke pembeli. Intinya, Om Tante jangan lupa untuk menjaring calon pembeli di luar marketplace gitu. Jadi kebanyakan dari pelapak nih, saya nggak bilang ya, semoga Om Tante yang nonton video ini tidak melakukan hal ini. Kebanyakan dari teman-teman itu yang pernah nanya ke saya, pelapak baru itu hanya upload 3 bulan nggak laku, ngeluh. Gitu. Saya udah upload di Bukalapak, nggak ada yang ngechat, nggak ada yang beli. Ya iyalah, cuman upload doang. Kapan lakunya? Oke, cuman upload aja, lalu berharap bahwa transaksinya akan banyak. Ya itu agak berat sekali Om Tante untuk bisa terjadi. Oke, terakhir saya beri contoh. Saya ke Chrome dulu. Saya beri contoh produk-produk saya kebetulan yang menggunakan video. Saya searching aja. Oke, ada produk jersey sepeda saya yang baru saya upload bulan kemarin, baru 1 bulan kalau nggak salah ya.
saya upload, lalu saya sertakan dengan video produknya dari awal. Dari awal saya sertakan video produk nih. Nah, ada ini ada satu, sorry, potongnya ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, ada 5, 6 harusnya. Nggak tahu yang satunya kemana. Oh, ini 6 ya. Ini contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 produk ini itu alhamdulillah sudah pernah laku, lumayan juga lagunya. Dan kesannya lebih meyakinkan Om Tante. Oke. Jadi kalau Om Tante pengen tahu sebenarnya video produk ini letaknya di mana, Om Tante buka aja salah satu produknya. Lalu, nah di bagian bawah, wait. Nah di bagian bawah ini ada video. Ini ada video di sini. Oke. Kalau orang klik, dia akan larinya ke YouTube. Saya nggak tahu ini bisa di play apa enggak ya. Saya pakai aplikasi yang biasa buat streaming soalnya. Takutnya nggak bisa. Oke, saya coba deh. Oke, ini video yang saya bikin. Nah, contoh video produk. Kalau ada video kayak gini, ada penjelasannya sedikit-sedikit, pasti orang akan lebih aware, orang akan lebih berkesan gitu ya. Setidaknya kesannya bahwa oh ini produk serius nih, produk lebih bonafit nih, gitu, lebih terpercaya gitu. Ini contoh aja. Oke, saya close ya Om Tante. Ini buat contoh aja. Lalu kalau untuk di YouTube-nya itu saya kasih link ininya, link pembeliannya untuk diarahkan ke sini. Jadi bolak-balik orang itu bisa datang beli di sini itu bisa karena dia memang ke Bukalapak lalu cari jersey sepeda, atau karena dia cari jersey sepeda di YouTube, misalkan review jersey sepeda, ketemu produk saya lalu dia lari. Itu bisa jadi juga kayak gitu. Oke. Di next video ini pasti ada yang bertanya pada akhirnya, gimana cara bikin videonya? Oh, saya nggak punya kamera mahal, saya nggak punya kemampuan untuk editing video, saya nggak punya bla bla, saya nggak punya, aduh banyak sekali alasannya. Saya kasih tahu aja untuk video selanjutnya mungkin saya akan membuat video tentang gimana proses bikin videonya dan pakai HP aja. Dan pakai aplikasi gratis untuk editnya. Dan editnya juga cukup di HP, nggak perlu di komputer. Nah, sebenarnya kalau cara bikin videonya Om Tante bisa carilah tutorialnya di YouTube gitu ya. Cuman mungkin besok saya contohkan aja, saya contohkan proses saya membuat sebuah video produk. Oke, cukup itu dari saya. Kali ini Om Tante sekali lagi seperti kemarin, jadi kalau Om Tante ngerasa bahwa video ini bermanfaat dan pengen mengikuti video ini, silahkan subscribe. Tapi kalau nggak pengen juga nggak ada yang mewajibkan, gitu ya. Kalau suka silahkan kasih jempolnya, kalau nggak suka jempol ke bawah, gitu ya. Kalau nggak punya pendapat apa-apa, nggak usah klik jempol, gitu. Kalau Om Tante punya pertanyaan apapun, tolong komen aja. Komen di kolom komentar, pasti saya baca Om Tante ya. Ada yang saya balas, ada yang tidak, tapi pasti saya baca. Jadi itu video kali ini Om Tante soal video produk. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.